Halo, perkenalkan nama saya Sonia Rahel Laura Boris Sigalingging dengan NIM 211011033 dari kelas S1 PT09B. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar etika profesi. Untuk judulnya adalah meningkatkan kesadaran etika profesi dan budaya perusahaan dalam industri kreatif di PT Jarum. Tabel of contents-nya terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Industri kreatif adalah sektor yang mengandalkan kreativitas dan kemampuan berpikir dari para pelakunya, serta berkaitan dengan budaya sebagai sumber inspirasi dan identitas. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif adalah PT Jarum, yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga melakukan kegiatan corporate social responsibility atau CSR melalui Yayasan Jarum Foundation. Jarum Foundation berfokus pada bidang pendidikan, lingkungan, olahraga, seni budaya, dan kesehatan. Selain itu, PT Jarum juga berusaha meningkatkan kesadaran etika profesi dan budaya perusahaan di antara karyawan dan manajemennya. Karena hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kinerja dan citra perusahaan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menghambat atau menentang proses peningkatan peningkatan kesadaran etika profesi dan budaya perusahaan seperti kurangnya pemahaman, komitmen, pengawasan, penghargaan, serta adanya konflik atau tekanan yang melanggar kode etik atau budaya perusahaan. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di slide sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi kesadaran etika profesi dan budaya perusahaan di PT Jarum saat ini? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran etika profesi dan budaya perusahaan di PT Jarum? Yang ketiga, bagaimana strategi PT Jarum dalam meningkatkan kesadaran etika profesi dan budaya perusahaan di antara para karyawan dan manajemennya? Dan yang terakhir, apa saja dampak positif dan negatif dari meningkatnya kesadaran etika profesi dan budaya perusahaan di PT Jarum bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia? Selanjutnya ada bab 2, rumusan masalah. Yang pertama ada kajian. Etika profesi adalah norma-norma yang mengatur perilaku profesional seseorang sesuai dengan standar kompetensi dan moral. Etika profesi dapat dilihat dari hubungan di antara perusahaan dan pelanggan, pemasok, kontraktor, sesama karyawan, manajemen, lingkungan, dan masyarakat. Etika profesi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, menjaga martabat profesi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mencegah pelanggar etis. PT Jarum memiliki nilai-nilai inti yang mencerminkan etika profesinya, seperti fokus pada pelanggan, profesionalisme, satu keluarga, dan tanggung jawab sosial. PT Jarum juga melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR melalui Yayasan Jarum Foundation yang berfokus pada bidang pendidikan, lingkungan, olahraga, seni budaya, dan kesehatan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menghambat atau menentang peningkatan kesadaran etika profesi budaya di perusahaan PT Jarum, seperti kurangnya pemahaman, komitmen, pengawasan, penghargaan, serta adanya konflik atau tekanan untuk melanggar kode etik dan budaya perusahaan. Yang kedua, evaluasi etika profesi. Berdasarkan kajian etika profesi pada slide sebelumnya, maka dapat dilakukan evaluasi etika profesi di PT Jarum sebagai berikut. Yang ke satu, menyusun kode etik perusahaan yang mencakup visi misi, nilai-nilai inti, tujuan strategis, prinsip-prinsip etis, hak dan kewajiban karyawan dan manajemen, serta sanksi bagi pelanggaran kode etik. Yang kedua, menyebarkan kode etik perusahaan kepada seluruh karyawan dan manajemen melalui media internal seperti buku panduan, website internet, email, poster, rapat, seminar workshop, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan bimbingan mengenai kode etik perusahaan secara berkala kepada seluruh karyawan dan manajemen untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen
mereka terhadap kode etik tersebut. Yang keempat, membentuk tim etika perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi, menindaklanjuti, dan melaporkan pelaksanaan kode etik perusahaan secara transparan dan akuntabel. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif karyawan dan manajemen dalam mengembangkan budaya perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai inti PT Jarum melalui kegiatan-kegiatan seperti diskusi, brainstorming, sharing session, team building, dating, dan lain-lain. Yang keenam, memberikan penghargaan dan insentif kepada karyawan dan manajemen yang menunjukkan perilaku sesuai dengan kode etik perusahaan dan budaya perusahaan. Yang ketujuh, memberikan saran, masukan, kritik, atau teguran secara konstruktif kepada karyawan atau manajemen yang melanggar kode etik perusahaan atau budaya perusahaan. PT Jarum masih menghadapi beberapa faktor yang dapat menghambat atau menentang proses peningkatan kesadaran etika profesi dan budaya perusahaan di antara para karyawan dan manajemennya. Beberapa faktor tersebut antara lain, yang pertama, kurangnya pemahaman dan komitmen karyawan dan manajemen terhadap kode etik perusahaan dan budaya perusahaan. Yang kedua, adanya konflik atau ketidaksesuaian antara nilai-nilai etika profesi dan budaya perusahaan dengan nilai-nilai pribadi, kelompok, atau masyarakat. Dan yang terakhir itu bab 3, penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan kajian evaluasi etika yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, PT Jarum adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif di Indonesia yang memproduksi rokok kreatif dan berbagai produk lain yang berkaitan dengan gaya hidup dan hiburan. Yang kedua, PT Jarum memiliki kode etik perusahaan yang mencakup visi, misi, nilai-nilai inti, tujuan strategis, prinsip-prinsip etis, hak dan kewajiban karyawan dan manajemen, serta sanksi bagi pelanggaran kode etik. Yang ketiga, PT Jarum juga memiliki budaya perusahaan yang terdiri dari 5 nilai inti, yaitu fokus pada pelanggan, profesionalisme, organisasi yang terus belajar, satu keluarga, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, PT Jarum berusaha meningkatkan kesadaran etika profesi dan budaya perusahaan di antara para karyawan dan manajemennya melalui berbagai cara seperti sosialisasi, pelatihan, bimbingan, pengawasan, evaluasi, penindakan, laporan, penghargaan, dan insentif. Yang Yang kedua ada saran. Berdasarkan kesimpulan pada slide sebelumnya, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, PT Jarum harus terus meningkatkan pemahaman dan komitmen karyawan dan manajemen terhadap kode etik perusahaan dan budaya perusahaan dengan cara menyediakan materi-materi yang mudah dipahami dan relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang interaktif dan menarik, memberikan bimbingan-bimbingan yang efektif dan kontinu, serta memberikan contoh-contoh yang baik dan inspiratif. Yang kedua, PT Jarum harus mengatasi konflik atau ketidaksesuaian antara nilai-nilai etika profesi dan budaya perusahaan dengan nilai-nilai pribadi, kelompok, atau masyarakat dengan melakukan dialog-dialog yang konstruktif dan harmonis, mencari titik temu atau kesepakatan bersama, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, serta mengedepankan prinsip-prinsip toleransi, kerukunan, dan keadilan. Yang terakhir, PT Jarum harus meningkatkan pengawasan, evaluasi, penindakan, dan pelaporan terhadap pelaksana kode etik perusahaan dan budaya perusahaan dengan cara membentuk tim-tim etika perusahaan yang kompeten, mandiri, dan profesional, menggunakan alat-alat pengukuran yang valid, reliable, dan akurat, melakukan audit-audit internal maupun eksternal secara berkala, serta menyampaikan laporan-laporan secara transparan dan akuntabel kepada pihak-pihak yang terkait. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.